Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelumnya saya mengucapkan banyak terima kasih atas kehadiran ibu-ibu semua dalam pertemuan kita hari ini, yaitu tentang pencegahan dan penanganan stunting. Yang terfokus kali ini yaitu tentang modul 3, pencegahan dan penanganan stunting melalui pemenuhan kesejahteraan ibu hamil. Di sini kita akan bahas tentang sesi 3, yaitu mendukung perawatan sehari-hari ibu hamil. Pertama, saya ingin bertanya kepada ibu, apa tabel janji dirinya dibawa atau tidak? Bawa, Pak. Bawa ya. Oke, terima kasih ya. Oke, sebelum kita masuk di dalam materi hari ini, saya ingin bertanya, apakah ada yang ingat apa kesimpulan dari pertemuan kita kemarin? Kesimpulannya begini, Pak, mendukung ibu hamil mengakses informasi dan layanan yang tepat. Wah, pintar sekali, berikan tepuk tangan untuk berikan. Oke. Di dalam tabel janji diri itu, apakah di tabel itu kegiatan-kegiatannya sudah diterapkan di rumah atau belum? Iya, Pak, sudah, Pak. Oh ya, terima kasih. Tepuk tangan lagi untuk ya. Selanjutnya, apa kira-kira ada nggak tantangan pada saat melaksanakan tabel janji diri? Biasanya saya lupa, Pak, kalau sedang beres-beres rumah. Oh, lagi kalau sibuk Iya. begitu lupa jadinya. Iya, lupa. Iya. Apa ya, nanti bisa diperbaiki lagi. Kalau bisa tabel janji dirinya itu ditempelkan di rumah supaya selalu diingat begitu ya. Dari pertemuan kita hari ini, kira-kira ada nggak yang tahu kira-kira apa tujuannya dari pertemuan kita hari ini? Tujuannya yaitu untuk mengonsumsi makanan sehat. Konsumsi makanan sehat. Oke. Jadi tepat sekali ya. Beri tepuk tangan untuk Ibu Lili. Oke, jadi tujuan kita pertemuan hari ini yaitu untuk memberi dukungan kepada ibu hamil untuk mengonsumsi makanan sehat dan bergizi, gitu ya. Oke, sebelum kita melanjutkan materi, sekarang kita buat yel-yel dulu biar tambah semangat ya. Yel-yelnya begini, kalau saya bilang ibu hamil, jawabannya dukungannya kuning, gitu ya. Oke, kita tes ya. Ibu hamil, Dukungannya kuning. ya, tepuk tangan. Oke, kemudian saya ingin bertanya, apa di sini di antara ibu-ibu ada yang hamil? Iya, Pak. Oh, ibu hamil, ibu Sani Iya, hamil. saya hamil, Oh, Pak. iya. Nah, biasanya ibu Sani ini kalau pada saat hamil begini, makanan di rumah dan minuman itu kira-kira apa yang biasa dikonsumsi? Buah, Buah, sayuran, sayur ya, lauk, lauk pauk, nasi. ikan biasa Bu? Iya, ikan. Ya. Jadi makanan yang bergizi sangat penting bagi ibu hamil untuk mencegah kekurangan gizi dan kekurangan darah yang dapat mengakibatkan anak lahir stunting, gitu ya. Oke, jadi itu yang sangat perlu diperhatikan kepada ibu-ibu semua, harus selalu menjaga gizi makanan yang dikonsumsi pada ibu-ibu hamil, ya. Oke, selanjutnya saya akan bagi kelompok, ya. Jadi kelompok Ibu Sani yaitu kelompok 1 ya. Iya. Jadi kelompok 1, Ibu Ririn kelompok 2. Di situ ada pertanyaan. Nanti masing-masing kelompok mendiskusikan pertanyaan itu, ya. Sekarang masing-masing kelompok silakan berdiskusi, ya, dan menjawab. Oke, ibu-ibu sekalian, apakah sudah selesai berdiskusi? Sudah, Pak. Ya. Ya. Coba kita lihat persentase dari kelompok 2. Silakan Ibu Ririn. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk mempresentasikan hasil diskusi saya. Ya. Adapun pertanyaan pertama, apa tambahan gizi selain makanan yang diperlukan ibu hamil? Yaitu tablet tambah darah. Ya. Pertanyaan kedua, bagaimana cara mendukung ibu hamil agar bersedia makan dengan menu yang bergizi? Ya. Yaitu dengan cara dukungan dari suami dan keluarga. Oh ya. Tepuk tangan untuk Ibu Ririn. Bagus sekali. Kira-kira dari kelompok 1 ada tanggapan mungkin dari apa yang disampaikan dari kelompok 2? Saya sepakat dengan kelompok 2. Sepakat ya Bu ya? Sepakat. Jadi sangat setuju sekali ya bahwa Ya. itulah jawaban dari kelompok 2 ya. Oke. Sekarang coba ibu-ibu semua buka buku kianya ya masing-masing. Coba dilihat di bagian porsi makanan dan minuman ibu hamil untuk kebutuhan sehari-hari. Mungkin Ibu Sarni bisa membantu untuk membacanya.
Pertama lauk pauk, lauk pauk, buah-buahan, buah-buahan, sayuran, sayuran. makanan pokok. Nah, jadi itulah makanan pendukung atau gizi yang baik bagi ibu hamil ya. Tepuk tangan nih untuk ibu saya. Kemudian kita lanjut bagaimana tentang perawatan sehari-hari ibu hamil. Nah, coba Ibu Ririn bisa dibacakan. Perawatan sehari-hari ibu hamil yaitu 1. Ya. Makan beragam makanan secara proporsional dengan pola gizi seimbang dan 1 porsi lebih banyak daripada sebelum hamil. Ya. Yang kedua, istirahat yang cukup. Ya. Yang ketiga, menjaga kebersihan diri. Hmm. Keempat, boleh melakukan hubungan suami istri selama hamil. Tanyakan ke petugas kesehatan cara yang aman. Ya. Dan yang kelima, aktivitas fisik. Ya. Tepuk tangan untuk Ibu Ririn. Nah, jadi yang perlu ditekankan di sini, ibu hamil perlu makan makanan yang bergizi seimbang dan meminum tablet tambah darah setiap hari untuk mencegah kekurangan gizi dan kekurangan darah yang dapat mengakibatkan anak lahir stuntingnya. Keluarga dapat memastikan dengan cara membuat jadwal minum tablet tambah darah. Nah, jadi contoh tablet tambah darah itu seperti ini ya. Nah, biasa dibuka. Jadi ini biasanya didapatkan di posyandu ya, Iya. di mana tempat ibu mengontrol anak-anak ibu ya, Iya. tentang pertumbuhannya. Biasanya dikasih pasti itu ya. Kemudian yang ketiga, keluarga dapat mendukung ibu hamil dengan menyusun menu makanan dan menemani ibu hamil saat makan. Jadi kalau di rumah, ibu kalau sedang makan, kalau bisa suami atau keluarga yang tidak sibuk, bisa menemani ibu yang sedang hamil ya, untuk melakukan kegiatan sehari-hari. Jangan sampai ibu hamil sendiri itu dibebani pekerjaan di rumah yang berat-berat seperti mencuci kah ya, atau mengangkat yang berat barang-barang ya. Jangan sampai ibu hamil begitu ya. Ya, Pak. Oke. Nah, untuk tambahannya, dukungan kepada ibu hamil mengonsumsi makanan sehat dan bergizi seimbang. Nah, asupan gizi ibu hamil merupakan faktor penting baik untuk pemenuhan nutrisi ibu hamil maupun pertumbuhan dan perkembangan janin di dalam kandungannya. Nah, saat hamil, kebutuhan akan zat-zat penting yang dibutuhkan oleh tubuh ibu mengalami peningkatan yang berhubungan dengan perubahan tubuh, sekaligus untuk memenuhi kebutuhan gizi bayi dalam kandungan. Salah satu zat gizi yang mengalami peningkatan dan sangat dibutuhkan oleh ibu hamil adalah zat besi. Nah, ya. Kemudian tablet tambah darah bisa didapatkan secara gratis di puskesmas dan posyandu. Nah, informasi mengenai cara mengonsumsi tablet tambah darah bisa dilihat di buku KIA ya, dan dijelaskan oleh tenaga kesehatan di posyandu maupun di puskesmas. Nah, kemudian peran suami dan anggota keluarga untuk mendukung ibu hamil mengonsumsi makanan bergizi adalah sebagai berikut. Jadi contohnya, makan bersama dengan ibu hamil dan anggota keluarga dengan suasana yang menyenangkan. Yang kedua, memperhatikan kebutuhan makanan bergizi seimbang untuk ibu hamil. Yang ketiga, menyediakan air hangat dan mengusap punggung ketika ibu hamil merasa mual atau muntah ya. Yang keempat, menyiapkan buah-buahan untuk dimakan ibu hamil sebelum minum tablet tambah darah untuk mengurangi mual dan muntah. Kemudian yang kelima, menemani ibu hamil memasak pada saat suami dan anggota keluarga di rumah. Yang terakhir, bersama dengan ibu hamil, anggota keluarga membatasi mengonsumsi makanan yang terlalu pedas, manis, asin, berminyak, atau yang cepat saji. Jadi itu yang perlu ibu-ibu hindari ya. Dan itu yang peran suami juga ini dan anggota keluarga, kalau bisa itu selalu diterapkan di rumah, gitu ya. Oke. Nah, jadi untuk pertemuan kita pada hari ini cukup sampai di sini saja. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bisa menambah pengetahuan baru untuk ibu dan bermanfaat untuk keluarga ibu semua ya. Oke, akhir kata, wal muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.